Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang beranggotakan Ihsan Bani Rangkuti, Ilham Junaidi, Nurul Aziza, Hendri Kurniawan, Yola Putri Ramadhani, Melani Hasanah Hutahayan, Ihsan Fauzi, Hidayatul Asni, dan Syafira Juwita. Di bawah bimbingan dosen Dr. Randa Hamda Sulfi Nadia MA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perbedaan hukum, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, akibat hukum, dan hukum sosial. A. Perbedaan hukum. Secara umum, sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu Eropa Kontinental Civil Law System dan Anglo-Saxon Common Law System. Civil Law System adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Sedangkan common law system, sistem hukum Anglo-Saxon, merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. B. Subjek hukum. Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum mempunyai hak yang sama dan mempunyai kewajibannya masing-masing, dan ada wewenangnya sendiri-sendiri. C. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata yakni benda. D. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Sabcito Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Sabcito Raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Menurut Suwaroso, macam-macam peristiwa hukum terdiri. Pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, contoh hibah, yaitu pemberian. Peristiwa hukum majemuk terdiri lebih dari satu peristiwa, contohnya dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, penerimaan barang. Yang ketiga, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwa hukum sepintas seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar. Peristiwa hukum terus-menerus seperti perjanjian sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun. Yang keempat, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. E. Akibat hukum. Mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi, dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. F. Hukum sosial. Hukum sosial merupakan kebiasaan yang sering menjadi patokan perilaku dalam kelompok masyarakat serta batasan wilayah tertentu. Hukum akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakatnya. Sering juga disebut dengan peraturan sosial. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan dari kelompok 2. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberi manfaat untuk kawan-kawan semuanya.
Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.